Shalom, selamat malam untuk semua saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya dengan pertolongan Tuhan semua saudara diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya kita semua merasa bersuka cita karena kita boleh ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Kembali pada malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah kami yang suci, kudus, mulia, dan agung. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, atas kasih setiamu bagi kami. Pada malam hari ini kami boleh menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan, ketika kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui renungan malam ini. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, berikan penerangan kepada kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, menolong kami semua untuk lebih hari lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, renungan malam kita saat ini diambil dalam kitab Yohanes. Kita sudah lihat pelajaran di beberapa malam kemarin yang membahas juga dalam kitab Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 menceritakan tentang sebuah acara perkawinan yang dibuat di Kana, di mana Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke situ. Dan ketika sementara acara itu berlangsung, tuan acara atau pemilik acara pesta ini kekurangan anggur. Dan singkat cerita adalah saat dimana Yesus bertindak, Yesus mengubah air menjadi anggur yang rasanya begitu enak dan sungguh luar biasa, dapat membuat tuan pesta dan orang-orang merasa senang. Saudara-saudara, pelajaran yang bisa kita ambil adalah selalu undang Yesus. Ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka apa saja yang menjadi kesulitan bagi kita, Dia akan bertindak bagi saya dan saudara. Pada malam ini, firman Tuhan diambil di dalam kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. Satu perikop ini menceritakan tentang anak seorang pegawai istana disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus datang kembali ke Galilea, saudara-saudara, di Kana, kemudian salah satu pegawai istana ini ketika mendengar bahwa Yesus ada datang ke tempat itu, maka dia berusaha untuk mau bertemu dengan Yesus. Ya, dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus, dan ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memohon, dia meminta kepada Yesus bahwa dia mengundang Yesus datang ke rumahnya dan tolong menyembuhkan anaknya yang saat ini sementara dalam keadaan sakit. Saat dimana dia meminta kepada Yesus. Saudara-saudara, pada saat itu Yesus mengatakan kepada pegawai istana ini bahwa jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi saudara-saudara, pegawai ini terus mengatakan kepada Yesus bahwa Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Artinya dia sangat bermohon bahwa Tuhan datang untuk menyembuhkan anaknya. Saudara-saudara, saat dimana dia mengatakan itu, dia bermohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Apa yang Yesus katakan kepada dia? Yesus katakan, pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. Saat dimana Yesus mengatakan demikian, pegawai istana ini percaya akan perkataannya dan dia pergi. Ketika dalam perjalanannya, dia bertemu dengan hamba-hambanya yang datang untuk memberitahukan kabar kepadanya bahwa anaknya sudah sembuh. Saudara-saudara, pada saat itu pegawai istana ini bertanya, pukul berapa? Ya, pukul berapa dia sembuh? Kemudian mereka mengatakan kemarin jam 1.
ya, jam 1 siang, di mana anak itu sembuh, ya. Anak itu sembuh, hilang demamnya. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Ketika dia mendengar hamba-hambanya mengatakan demikian, dia mengingat kemarin yang Yesus mengatakan bahwa anakmu hidup. Saudara-saudara, ini luar biasa. Pelajaran bagi saya dan saudara bahwa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang. Tuhan tidak pernah terbatas oleh tempat yang berbeda. Di mana saja kita berada, ketika kita memanggil nama Tuhan, kita mengundang Dia di dalam hati kita, maka apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi harapan kita yang kita taruh kepadanya, maka tidak ada yang bisa membatasinya. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan umat Allah. Saudara-saudara, setiap hari, setiap saat, undanglah selalu Yesus di dalam kehidupan kita. Undanglah selalu Dia. Sebagaimana anak dari pegawai istana ini boleh sembuh, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Maka apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara ketika kita berseru kepada Tuhan? Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan yang ingin Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah kami yang suci, kudus, mulia, dan agung. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Atas kasih setiamu pada malam ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan meteraikan itu bagi kami. Firman-Mu dapat menolong kami untuk terus tetap setia sampai Tuhan datang. Pada malam ini Tuhan, ada satu keluarga yang mengusulkan untuk didoakan, yaitu hamba mendoakan secara khusus keluarga Rahakratat Asis yang berada di Merauke. Ibu Dewi serta keluarga kiranya diberkati dengan berkat-berkat surgawi di dalam semua aspek kehidupan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam beraktivitas, di dalam rumah, di luar rumah, di kantor, di mana saja. Perlindungan dari surga menjadi bagian mereka semua. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi rencana ke depan keluarga, Tuhan campur tangan dan selalu menolong keluarga dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan selalu memampukan mereka untuk terus berada di dalam naungan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk semua saudara-saudara umat Tuhan yang saat ini sementara membutuhkan doa. Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka semua. Apa yang menjadi pergumulan mereka biarlah Tuhan nyatakan. Tuhan selalu buat yang terbaik menurut Tuhan di dalam kehidupan umat-umat Allah. Kami mau serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan sambil memohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.